Para sahabat yang terkasih, renungan Sabda Hidup di pertengahan pekan di hari Kamis ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Tentang mewartakan Injil, pepatah mengatakan demikian: lain ladangnya, lain pula ilalangnya. Lain zamannya, lain orangnya, lain pula caranya. Cara mewartakan Injil begitu unik dalam perkembangan sejarah kekristenan. Saya masih ingat dulu waktu kecil, para misionaris datang dari Eropa ke Asia, khususnya ke Indonesia. Kehadiran mereka penuh dengan kesederhanaan. Mereka bermisi dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda ondel-ondel itu, ada yang pakai sepeda motor. Perjalanan tidak mudah. Tetapi yang paling utama di sini adalah kerinduan hati umat untuk menantikan kabar gembira Injil itu melalui para misionaris ke rumah-rumah mereka, lebih khusus ke hati mereka. Ini pada zaman dahulu. Nah, sekarang pada zaman now, kehadiran para misionaris tentu beda juga caranya. Perkembangan yang terjadi, lebih banyak sekarang para misionaris dari Asia, diutus ke Eropa atau ke berbagai tempat. Termasuk juga di Cina, di Hong Kong ini khususnya. Hong Kong, orang selalu katakan demikian. Itu kota hidup. Karena dari pagi, siang, bahkan malam, itu selalu ada kegiatan. Dan bagaimana para misionaris, khususnya di sini, dari satu gedung yang tinggi ke gedung tinggi yang lain. Dari tempat restoran ke restoran yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Situasi berbeda. Tetapi yang namanya kerinduan itu juga sama. Umat menantikan kehadiran para misionaris ke tempat-tempat mereka. Caranya boleh beda atau zamannya boleh beda. Tetapi perutusannya sama. Yaitu Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, wartakan kabar baik kepada seluruh makhluk." Injil Markus bab 16 ayat 15. Dari sini kita berangkat pada perutusan Yesus di Injil hari ini. Para murid diutus ke tempat yang jauh. Dan begitu banyak aturan-aturan yang ada. Jangan bawa ini, jangan bawa itu. Masuk satu rumah kalau ini, kalau itu. Semua yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus itu bukan berarti untuk mengekang para murid supaya mereka tidak menjadi pribadi mereka, supaya mereka tidak memiliki sesuatu, sama sekali tidak. Tetapi justru disinilah kebebasan para murid untuk sungguh-sungguh fokusnya kepada Yesus Kristus. Di sini Yesus menjadi sentral perjalanan karya pewartaan mereka. Tentu di sini ketika Yesus mengatakan semuanya ini, Yesus tahu supaya para murid dengan penuh kerendahan hati bersolider dengan zaman, bersolider khususnya dengan orang-orang miskin, bersolider dengan orang-orang yang tidak punya apa-apa. Supaya ketika para misionaris masuk ke satu rumah yang sederhana, bahkan tidak punya makan sekalipun, disitulah Injil sungguh-sungguh diwartakan. Yang paling utama adalah bagaimana kerinduan, kehausan dari umat akan kehadiran Injil itu sendiri, yaitu Kristus. Bagaimana Injil yang membebaskan, Injil yang mengampuni, dan juga Injil yang memberi hidup yang baru. Karena itu para sahabatku yang terkasih, panggilan kita sama. Kita adalah misionaris-misionaris yang diutus ke berbagai tempat dengan konteks zaman yang berbeda. Tetapi yang paling ingat, semua yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi melalui pewartaan kita yang sederhana,
biarlah nama Tuhan sungguh-sungguh diwartakan, dinyatakan dan dimuliakan dalam karya pewartaan kita. Kadang kita memang ditolak atau dimusuhi, tidak diterima. Tetapi itu bukan berarti kita berhenti. Tetapi yakin dan percaya, karena bukan kita yang mengutus diri kita sendiri, tetapi Kristus sendiri. Yakin dan percaya di dalam nama Tuhan, tantangan itu atau cobaan-cobaan itu dalam kasih Tuhan itu akan diubah menjadi berkat, karena nama Tuhanlah yang kita wartakan. Teruslah melangkah, apapun yang kita alami dalam karya pewartaan menjadi misionaris, baik yang imam biarawan, biarawati maupun misionaris-misionaris awam. Kita adalah di dalam kapal yang sama, yaitu mewartakan kasih Tuhan Yesus. Karena itu teruslah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.